Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya? Sehat, Tuhan, Waalaikum, Yesus. Baik, terima kasih sekali. Anak-anak, apa kita sudah berdoa? Belum. Belum? Oke, kalau belum, siapa yang membawakan kita dalam doa? Siap, silakan. Silakan duduk. Oke, baik. Anak-anak kami, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sumber-sumber kehidupan atau sumber kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Siapa yang tahu? Mengenai lingkungan. Nah, anak-anak kami, apa itu lingkungan? Perlu kita mengerti apa yang namanya itu lingkungan. Kenapa dikatakan lingkungan? Apa saja yang tercantum di dalam lingkungan itu? Nah, artinya lingkungan itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda. Artinya semua benda yang ada di sekitar kita itu, termasuk daya, kesadaran, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, itu adalah lingkungan. Ya. Lingkungan itu apa? Termasuk juga manusia. Seperti di sekolah, lingkungan kita apa? Lingkungan sekolah ada teman-teman kita, ada benda di situ, ada kursi, itu termasuk lingkungan kita. Nah, nanti Bapak Guru setelah nanti kita menjelaskan atau mengerti apa itu lingkungan, dan Bapak Guru nanti membagi kelompok. Kelompoknya ada nanti 3, kelompok 1 ini, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu adalah yang pertama yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian Bapak perlu menjelaskan bahwa lingkungan itu perlu kita lestarikan atau kita jaga. Kenapa kita perlu jaga? Karena lingkungan itu tergantung bagaimana proses kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Kalau lingkungan kita bersih, berarti kita sehat, kuat, dan bisa menumbuhkan pengertian atau pengetahuan yang begitu luar biasa. Tetapi bagaimana juga kalau lingkungan kita kotor? Bagaimana? Sehat atau tidak? Tidak. Otomatis rentan sakit, cepat sakit, kemudian tidak nyaman dalam lingkungan tersebut. Kenapa tidak nyaman? Karena banyak kotoran. Baik itu sampah-sampah dari dedaunan atau pembusukan dari hewan-hewan atau pertumbuhan. Begitu juga sampah-sampah yang berasal dari anorganik. Apa itu anorganik? Adalah sampah-sampah yang bisa muncul dari seperti plastik-plastik, seperti tempat-tempat minum, botol-botol, aqua, dan lain-lainnya. Artinya yang tidak mudah diurai oleh makhluk hidup, mengurai atau bisa busuk. Itulah artinya sampah-sampah anorganik. Nah, anak-anak kami dalam kehidupan sehari-hari sangat penting yang namanya kebersihan. Karena kebersihan itu adalah dasar dari bagaimana kelangsungan hidup kita sehari-hari. Itulah kebersihan. Nah, dalam lingkungan kita itu wajib kita ketahui bagaimana kalau lingkungan itu bersih. Bagaimana juga kalau lingkungan itu tidak bersih. Apa efek-efeknya, apa akibatnya. Nah, anak-anak kami, kalau lingkungan kita bersih, apa yang terjadi? Adalah kita segar, kita nyaman, kita boleh katakan sehat. Bagaimana supaya lingkungan kita tidak kotor atau tetap dalam keadaan bersih? Yaitu salah satunya adalah kalau anak-anak kami SD seperti kelas 3 atau kelas 4, kalau ada sampah boleh kita buang di tempat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu caranya supaya lingkungan kita tetap bersih. Kalau ada juga sampah, baik itu sampah yang dari pembusukan pertumbuhan atau tumbuhan seperti dedaunan, batang-batang pohon, boleh kita pisah dengan sampah-sampah yang berasal dari
bahan-bahan kimia atau seperti plastik, seperti besi-besi. Jadi artinya cara kita membuang di situ supaya tetap bersih dan aman. Sampah yang berasal dari organik itu adalah sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari pembusukan tumbuhan atau hewani. Sedangkan sampah organik itu adalah berasal dari bekas-bekas minuman, tempat-tempat jajanan anak-anak kami. Jadi supaya lingkungan kita itu tetap bersih, mari kita pisahkan bagian-bagian baik itu sampah anorganik maupun sampah organik. Nah, bagaimana juga kalau lingkungan kita kotor? Apa yang terjadi teman-teman atau anak-anak kami? Apa yang terjadi? Mudah sakit. Kemudian apa lagi? Tidak nyaman. Kemudian apa lagi? Kalau lingkungan kita terjadi polusi, banyak nyamuk, benar sekali. Kalau ada genangan air di situ, banyak nyamuknya, dan nyamuk itu menggigit kita bisa memunculkan penyakit malaria, demam berdarah. Mana loh anak-anak kami yang sakit, anak-anak yang di daerah yang lain sakit karena gigit nyamuk, demam berdarah, ada juga yang meninggal. Jadi makanya untuk dari situ, mari kita anak-anak kami mulai dari rumah, ya kan? Dari rumah kita harus membersihkan lingkungan kita. Jelas? Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Ada. Siapa? Rizka, silakan. Apa keuntungan menjaga lingkungan kita bersih, Pak? Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Luar biasa. Nah, apa keuntungan bagi kita seandainya lingkungan kita bersih? Sudah sempat jelaskan dari awal tadi bahwa seandainya lingkungan kita itu bersih, kita tidak mudah sakit, kemudian nyaman. Nah, Bapak Guru sudah membawakan di sini gambar. Nah, ini pertama, ini adalah gambar lingkungan yang bersih. Nih, jalan rayanya, lingkungannya tidak ada sampah sama sekali. Di mana sampah dipungut oleh orang-orang di sana atau dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Nah, ini gambar lingkungan yang sedang dibersihkan atau keluarga yang sedang membersihkan di rumah mereka. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Mereka membersihkan lingkungan supaya tetap bersih. Jadi keuntungan kita kalau lingkungan kita itu bersih, salah satunya adalah nyaman, indah dipandang, kemudian tidak mudah terserang oleh penyakit. Jelas? Ada lagi? Oke, silakan. Siapa namanya, Bu? Stefan. Oke, apa pertanyaannya? Ya, bagaimana cara supaya lingkungan kita bersih? Benar sekali. Tepuk tangan lagi sama Pak Stefan. Artinya cara untuk bagaimana supaya lingkungan kita bersih itu adalah salah satunya yang bisa kita lakukan oleh anak-anak sebagai anak SD, sebagai masih di bawah umur. Yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap bersih atau tidak kotor adalah membuang sampah pada tempat sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada tempat sampah di situ, kita ambil sampahnya, kita pungut, kita buang. Nah, artinya lingkungan kita nantinya tidak kotor, tetap bersih. Kemudian sampah itu bisa kita olah pembuangannya. Ada tempat sampah organik dan ada juga tempat sampah yang anorganik supaya jangan artinya anorganik itu tidak mudah berbusuk, tidak busuk seperti plastik. Makanya dipisahkan. Kalau sudah kering bisa didaur ulang atau dibakar untuk bisa menghanguskan. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, baik, terima sekali. Berarti udah paham? Sudah. Untuk itu nanti Bapak Guru akan memberikan berupa latihan. Apa latihannya? Yaitu diskusikan nanti di kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, diskusikan dengan teman sebangkumu mengapa kita harus menjaga kebersihan. Oke? Itu nanti soalnya. Tulis. Diskusikanlah dengan kelompokmu kenapa kita harus menjaga kebersihan. Jelas? Oke. Nanti
setelah kalian diskusikan, sudah menulis jawabannya, akan dikumpulkan sama Bapak Guru. Oke, siap? Oke, baik. Karena sudah selesai kita pembelajarannya, dan Bapak Guru akan memberikan latihan nanti atau tugas di rumah supaya bisa kita mengingat apa itu materi kita pada hari ini mengenai lingkungan dan mengenai kebersihan. Nah, artinya Bapak Ibu Guru atau Bapak Guru saat ini percaya bahwa anak-anak kami kelas berapa ini? Kelas 3 paham akan kebersihan lingkungan. Artinya kita tetap menjaga kebersihan supaya tetap sehat. Supaya tidak terjadi polusi, baik polusi udara, polusi tanah, polusi air. Banyak sekali akibatnya kalau kita banyak sekali kotoran sampah-sampah itu. Kalau dibuang sampah di sungai, bisa saja nanti meluap suaminya menjadi banjir. Nah, itu beberapa kerugian kalau lingkungan kita itu penuh dengan sampah atau kotor. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih sekali kesempatan pada hari ini. Semoga anak-anak kami bisa memahami dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai kebersihan. Jelas? Terima kasih. Siapa yang? Oke, nanti ya. Nah, baik, dalam pencerahan ini kami rasa banyak sekali kesalahan kekurangan, dan kepada Bapak Tim Supervisor 2 nanti kami mohon masukan, kritikan, saran untuk bisa lebih mantap lagi bagaimana cara mengajar supaya anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang sudah kita sampaikan atau ajarkan. Terima kasih, dan kepada anak kami yang sudah dimiliki sebagai pembawa doa dalam pembelajaran ini untuk mengakhiri doa kita, kami persilakan. Oke, terima kasih. Baik, jangan lupa nanti anak-anak kami, tugas yang sudah kami kasih, kita kumpulkan minggu depan. Jelas? Oke. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak. Artinya waktu yang sudah Bapak berikan buat saya memberikan nilai dalam hal melaksanakan PKM atau mengawasi saya dalam melaksanakan RPP pada saat ini, dan kami dan saya sendiri memohon apa saja saran dan masukan terkait RPP dan prakteknya yang sudah saya lakukan tadi supaya kedepannya lebih baik, lebih anak-anak kita yang sudah kita ajari akan lebih mantap untuk mendalami atau mengerti apa yang kita ajarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai masukan dan arahan dari saya sebagai supervisor pada materi hari ini sesuai dengan RPP yang sudah disusun oleh Bapak FC. Jadi mulai dari pendahuluan tadi sudah bagus, namun ada satu kekurangan. Dalam hal itu adalah Bapak tadi lupa melakukan persepsi terhadap siswa. Jadi ke depan untuk melakukan persepsi. Nah, di kegiatan inti Bapak sudah pas untuk menjelaskan materi yang sudah disediakan, dan seterusnya di sini di kegiatan intinya pada lembar LKPD masih belum sesuai. Nanti LKPD-nya apakah memang dikasih untuk siswa atau tidak. Kalau memang tidak diputuskan untuk dikasih di kegiatan intinya. Nah, seterusnya
penampilan gambar tadi sudah, dan membuat pertanyaan sudah bagus. Dan satu lagi Pak, untuk diskusinya, ada perwakilan di depan. Kalau memang tidak, ya jadi di kegiatan penutupnya sudah mantap dan sudah oke, itu saja perjuangan dan supaya ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih.